Halo semuanya, kenalin, aku Prasinta Khofifa Diayu Pertiwi dari Prodi Fisika Universitas Airlangga dengan NIM 082011333042. Dalam video kali ini, aku akan menjelaskan mengenai solusi dari problem ujian akhir semester Fisika Matematika 2020. Di sini ada PPT dari saya, dan problemnya seperti ini. Kita diberikan problem lintasan roller coaster dengan 3 titik, yakni A, B, dan C. Kemudian di sini saya memberikan ilustrasi pada mainan yang bisa dipakai sebagai kayak bayangan bagaimana sih roller coaster itu berjalan. Nah, di sini saya mengajak kolaborasi adik saya yang sedang berada di bangku SMA dan dia juga tertarik dengan fisika. Dan ilustrasi ini dia buat menggunakan bahan-bahan yang sederhana yang ada di rumah seperti kardus, mainan mobil-mobilan, dan wadah dari mainan. Bisa kita play videonya. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa di titik atas ini, di sini ada titik A, kemudian di sini ada titik B, dan di sini ada titik C. Kemudian saya juga memberikan ilustrasi di aplikasi GeoGebra di video berikut ini. Nah, seperti dilihat bahwa di titik atas ini ada titik A, kemudian titik B, dan di sini ada titik C. Kemudian dari lintasan-lintasan tersebut, kita memperoleh di titik A dan B didapatkan persamaan fx sama dengan sin x per 1 plus x kuadrat dengan koordinat di x 0,8 dan di y 4,5. Kemudian di titik B dan C diperoleh persamaan fx sama dengan x dikurangi x pangkat 3 dibagi 6 dengan koordinat x sama dengan negatif 1 dan y sama dengan 1. Kemudian jika di plot fungsi ini di grafik pada oktav, maka akan muncul seperti ini. Kita stop share dulu, kita pindah ke oktav. Share. Nah, ini untuk titik AB-nya, kita punya fungsi. Sebelumnya kita menggunakan perintah splot. Splot. Ini splot dalam kurung titik koma. Fungsinya adalah sin x dibagi 1 plus x kuadrat dikurung biar tidak menafsirkan artian yang beda, kemudian petik koma dengan koordinat di 0,8 dan 4,5. Kemudian tutup kurung, jika kita play maka akan menghasilkan grafik seperti pada gambar. Kemudian untuk titik BC, kita gunakan perintah fplot, tanda kurung, fungsinya tadi x dikurangi, dikurungkan x pangkat 3 dibagi 6. Nah, kemudian dia dari koordinat negatif 1 ke 1, tutup kurung. Jika kita play, maka akan menghasilkan seperti ini. Nah, jika digabungkan, akan menghasilkan lintasan yang saya asumsikan pada GeoGebra dan dengan adik saya tadi. Kita stop share dulu, kita kembali ke PPT. Nah, sekarang kita lanjut ke persoalan berikutnya.
yakni mencari jarak B ke C. Di sini saya mau share kembali dan akan mengetik solusi dari mencari jarak B ke C. Dari jarak B ke C kita dapat dicari menggunakan rumus. Kita ambil equation ds sama dengan akar dari 1 plus dalam kurung di sini kita cari model yang seperti ini. Kita ulangi lagi, kita angkat, kemudian dalam kurung kita mencari model yang seperti ini. Ini dy dibagi dx tutup kurung kuadrat dx. dx-nya di luar dx ini. Kemudian untuk mencari s-nya kita integralkan 1 plus ini yang fungsi di sini. Jadi dapat kita tulis seperti ini, insert equation, kemudian s sama dengan integral dari fungsi yang ini. Bisa kita copy. Maaf, sebelumnya ini belum muncul dx. dx muncul setelah kita integralkan. Dan untuk mencari jarak B ke C, kita masukkan dibagi dx. Ini y-nya tadi, B ke C, kita ambil ini, di copy. Kemudian kita paste di sini. Oke, jangan lupa kita kurung biar tidak menimbulkan penafsiran ganda. Kemudian begini, yang ini bisa kita lihat tadi ada batasnya ya, berarti kita menggunakan integral yang tertentu. Berarti kita ganti integralnya menjadi ini. Nah, kita hapus yang ini. Kemudian ini untuk BC tadi batas bawahnya negatif 1. Kemudian batas atasnya adalah 1. Nah, kita selesaikan dulu dy dx yang di sini. Jadi kita bisa ini. Kita copy, kemudian kita taruh di sini. Ini dia akan sama dengan ini kuadrat ya. Kuadrat berarti seperti ini kita desain, kita ubah fungsinya menjadi kuadrat, kita sesuaikan pada tempat yang ada di sini. V, dan ini kuadrat, kita ambil kurung kembali agar tidak menimbulkan penafsiran ganda. Nah, di sini akan menghasilkan saya sebelumnya sudah menghitung dan hasilnya nanti akan menjadi seperti ini. 1/4 x pangkat 4 x pangkat 4 dikurangi x kuadrat ditambah 1 seperti ini. Kemudian ini juga kita masukkan ke fungsi s tadi, kita bisa copy, taruh bawah sini, V, maka kita akan memperoleh, kita masukkan ini nilainya,
Sebentar, masukkan ini nilainya, kita hapus dulu. Kita hapus, kemudian kita ganti dengan angka ini. Copy, kita paste di sini. Maka dia akan sama dengan integral dari negatif 1 sampai 1 dengan fungsi yang ada di dalam akar. Satunya ini ditambahkan ke bagian sini. Jadi 1/4 x kuadrat, x pangkat 4 dikurangi x kuadrat ditambah 2 dx. Nah, di sini jika kita hitung, maka dari integrasi dari negatif 1 sampai 1 dan dari fungsi yang ada di dalam akar, maka akan menghasilkan hasil sebesar 2,614 meter. Nah, di sini diperoleh kesimpulan bahwa jarak B ke C itu adalah 2,614 meter. Kemudian untuk persoalan berikutnya adalah jika ada orang yang berseluncur anggap tanpa hambatan dari A ke B, cek apakah persamaan yang Anda punya adalah persamaan yang membuat waktu orang tersebut sampai di B paling minimal. Dari sini ya, dari A ke B, apakah persamaan yang saya pilih dapat memberikan waktu yang minimal? Sebelumnya kita cek dulu menggunakan prinsip Brine-Jostrun. Alias seperti ini. Kita equation, kemudian ini ada TA ditambah VA, atau bisa kita sebut ini adalah hukum kekekalan energi. Kemudian ini TB, ini dijumlah VB, Nah, bisa kita lihat bahwa kita kembali ke sini, bahwa dari sini, dari titik ini, dia akan bergerak. Berarti kalau akan bergerak itu V-nya masih 0, berarti T di sini 0, T di A 0, kemudian kalau di sini, di B, itu V-nya yang 0, karena V kan rumusnya MGH, nah dia tidak mempunyai ketinggian. Sehingga TA-nya 0, VB-nya 0, kita tinggal mempunyai, kita copy lagi, yang ada hanya VA dan TB. Nah, atau bisa kita pindah ruas menjadi TB min V, atau bisa kita pindah ruas menjadi begini, TB min, sebentar kita perbaiki pelan-pelan, TB min VA, kita copy di sini, Ctrl V sama dengan 0. Seperti ini. Kemudian kita tahu rumus TB adalah setengah mv kuadrat. Begini kita insert kembali equation setengah mv kuadrat dikurangi, nah rumus dari energi potensial adalah MGH sama dengan 0. Nah, di sini M-nya dapat kita coret, kemudian diperoleh nilai
V sama dengan akar dari 2GH atau 2GY. Kita akan pakai ketinggiannya dengan simbol Y. Nah, untuk mencari waktunya, kita menggunakan rumus T sama dengan kan rumusnya T adalah S per V. Berhubung tadi untuk mencari S-nya adalah kita menggunakan ds, maka kita menggunakan integral dari desain, kemudian integral dari ds dibagi V. V-nya ini kecepatan, dan kita tahu tadi bahwa kecepatannya adalah akar 2GY, sehingga akan memberikan rumus sebagai berikut. Ini 1 per akar 2G sama dengan integral dikalikan integral dari 1 plus dy. Kan ds tadi udah kita punya rumusnya di mana tadi? Di sini. ds adalah sebagai berikut, berarti ini bisa kita copy, kemudian kita paste di sini. Sebentar, kita mencari fungsi yang tepat di desain fungsi yang tepat seperti ini. Ini kita paste, kemudian di sini ada akar Y. Seperti ini. Nah, dari hasil perhitungan, fungsi yang saya dapatkan tadi akan menghasilkan seperti ini. Ini kita copy lagi, kita paste di sini. Di sini ada, kita masukkan Y-nya adalah 10. Misal ini dikalikan 10. Nah, ini dy dx-nya, kita masukkan fungsi yang tadi, kemudian kita turunkan dan kita kuadratkan, maka akan menghasilkan, dan kita jumlahkan dengan 1, maka akan menghasilkan cos X dikalikan 1 plus X kuadrat, 1 plus X kuadrat dikurangi 2X dikalikan sin X. Sin X-nya kita kurung, kemudian dijumlahkan dengan 1 ditambah 2X kuadrat ditambahkan X pangkat 4. Di sini X pangkat 4 dan Y-nya adalah 0,8 seperti batas tadi, 0,8. Nah, di sini dan dengan menggunakan persamaan Euler Lagrange itu didapatkan bahwa untuk menempuh jarak paling minimum atau untuk menghasilkan waktu yang paling minimum jika ada orang yang berseluncur adalah dia akan menghasilkan suatu konstanta dari perhitungan tersebut. Nah, jika kita integrasikan dan kita hitung ini, ternyata hasil yang saya dapatkan tidak menghasilkan konstanta, alias dia masih terdapat fungsi trigonometri yakni kosinus dan sinus di sini. Nah, berarti kesimpulannya dari persamaan yang saya buat di titik A ke B itu tidak menghasilkan waktu paling minimum, dan masih ada fungsi lain yang bisa menghasilkan fungsi yang paling minimum. Begitu penjelasan dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.